Gongsi Facai, hari ini adalah tahun baru Imlek ke-2557. Sejak budaya dan tradisi Tionghoa bebas berkembang di Indonesia, masyarakat keturunan Tionghoa mulai menghidupkan kembali tradisi leluhur. Salah satunya Tahun Baru Imlek. Tak heran jika model dan pemain film keturunan Tionghoa, Olga Lydia, jadi kebanjiran job setiap tahun baru Imlek tiba. Jadi, selain dapat materi, Olga seperti diingatkan kembali Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya di akhir acara nanti. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. seperti apakah model dan presenter keturunan Tionghoa Olga Lydia dalam merayakan Imlek? Indah Ludiana jadi model pertama Indonesia yang tampil di majalah Playboy versi Indonesia. Sarasehan lebih mendahulukan keluarga ketimbang karirnya. Di detik-detik terakhir persidangan, Teguh Rafli masih berharap bisa rujuk dengan Tamara. Anwar Fuadi dapat dukungan moral dari Ruhut Sitompul dan Sangker. Pemirsa Anda yang kebetulan keturunan Tionghoa pasti ingat hari ini adalah Tahun Baru Imlek. Gaung Tahun Baru Imlek tentu kalah dibanding dengan Tahun Baru kalender Masehi. Namun bukan berarti tradisi perayaan Tahun Baru Imlek sudah hilang. Yang namanya tradisi biasanya dijauhi oleh anak-anak muda. Nah, sebagai anak muda, apakah Olga Lydia masih peduli dengan tradisi nenek moyangnya? Yuk kita sapa Olga Lydia, ini dia. Gongsi Facai, hari ini adalah tahun baru Imlek ke-2557. Sejak budaya dan tradisi Tionghoa bebas berkembang di Indonesia, masyarakat keturunan Tionghoa mulai menghidupkan kembali tradisi leluhur. Salah satunya Tahun Baru Imlek. Tak heran jika model dan pemain film keturunan Tionghoa, Olga Lydia, jadi kebanjiran job setiap tahun baru Imlek tiba. Jadi, selain dapat materi, Olga seperti diingatkan kembali dengan tradisi nenek moyangnya. Mulai berapa tahun belakangan ini saya mulai merayakan Imlek. Kenapa? Karena banyak sekali tawaran menjadi bintang tamu, banyak wawancara, terus banyak ikut kuis. Aduh, ada pernah satu Imlek tuh saya ikut kuis, ada hampir berapa, 5 apa 6 tuh segala jenis kuis. Saya ada, nggak tahu bosen deh orang. Sampai saya mikir, nih nggak bosen ya orang lihat saya. Kayak semua kuis ada saya. Nah, jadi terus terang benar-benar ngerasain Imlek, bahkan tahu berapa minggu sebelumnya, oh Imlek jatuh tanggal berapa gak? Udah tahu saya. Itu gara-gara banyak yang wawancara dan banyak yang nawarin kerja. Meski menerima banyak tawaran pekerjaan di tahun baru Imlek, namun Olga merasa semakin asing saja dengan budaya dari tanah leluhurnya. Ya itu karena kebetulan saya nggak ngerayain Imlek, jadi nggak merasa terlalu kehilangan juga gitu, karena secara tradisi itu nggak pernah ngerasain perayaan yang benar-benar perayaan. Jadi pada saat pas Imlek ada kerjaan, saya nggak ngerasa kehilangan juga gitu. Mungkin malah saya lebih sedih kalau misalnya tahun baru Masehi saya ada kerjaan. Biasanya saya males kerja kalau tahun baru Masehi karena pengennya ngumpul sama teman-teman gitu. Jadi kalau Imlek saya nggak terlalu peduli gitu. Nah, mungkin yang sangat Cina dari keluarga saya itu adalah makan. Kita semua menganggap makan itu sebagai art gitu, sebagai seni gitu. Jadi makan tuh penting banget gitu. Kita seneng banget cari makanan yang enak. Nah, jadi kalau misalnya Imlek langsung kita ke restoran, kita pilih makanan yang restoran yang menyajikan masakan yang hanya ada pas Imlek. Mungkin Wajar saja jika Olga kurang paham dengan budaya nenek moyangnya. Olga lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan mencari nafkah juga di Indonesia. Salah satu sumber pencarian Olga adalah Rumah Bintang yang bergerak dalam bidang musik, diantaranya kursus vokal dan penyewaan studio rekaman semi-pro. Olga duduk sebagai salah satu direksi Rumah Bintang.
Nah, mungkin juga bagi, penyanyi-penyanyi yang misalnya baru, dia pengen rekaman misalnya gitu ya, pengen bikin rekaman tapi studio-studio yang profesional banget mungkin harganya tinggi. Nah, kita menawarkan studio yang semi profesional dengan penata vokal juga ya. Target ke depan, mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa bikin kayak Superstar, itu adalah jadi ada, Starbox, Star Talent, ada Superstar, itu untuk me-manage, orang-orang yang memang ingin menjadi bintang. Bintang dalam arti bintang televisi, bintang, selebriti gitu ya. Jadi kita memiliki Superstar itu untuk itu. Olga adalah satu dari jutaan warga keturunan Tionghoa yang merasa sangat Indonesia. Olga tentu tak bermaksud menghapus asal-usulnya. Hanya saja tak salah bukan jika Olga menganggap dirinya sebagai orang Indonesia asli, tanpa embel-embel keturunan Tionghoa. Sampai-sampai dalam memilih jodoh dan berteman, Olga tak pernah membatasi pergaulannya hanya kepada ras kuning seperti dirinya. Ya, apakah dia kuning, dia hitam, kuning, hijau, apa gimana kita nggak tahu. Tapi setiap orang punya sifat sendiri-sendiri. Jadi saya sama sekali dalam pergaulan saya nggak ngerasa ada masalah. Kalau dia memang nggak cocok sama saya, ya memang mungkin saya nggak cocok gitu. Saya juga punya banyak kekurangan. Dan kalau saya main sama seseorang, mungkin juga karena memang saya merasa cocok sama dia, bukan karena warnanya sama atau enggak. Karena sejauh ini teman saya sih warna-warni gitu. Jodoh amin, mudah-mudahan dapet. Terus kemudian kalau karir, ya mudah-mudahan lancar-lancar aja. Pelangi terlihat indah justru karena terdiri dari banyak warna. Jadi jangan hanya fanatik dengan satu warna. Pemirsa, Anda kenal dengan Indah Ludiana? Anda pasti masih terasa asing dengan nama model yang satu ini. Tapi tidak lama lagi, nama Indah Ludiana pasti akan segera jadi buah bibir. Karena Indah akan menjadi model pertama majalah Playboy terbitan Indonesia. Wah, apakah pose Indah akan seberani model-model Playboy edisi luar negeri? Dengarkan pula pendapat Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata tentang majalah Playboy yang akan terbit bulan Maret nanti. Ini dia. Konon, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang memperoleh lisensi untuk menerbitkan majalah Playboy. Sesuatu yang membanggakan atau justru memalukan. Memalukan karena semakin hari masyarakat kita semakin membuka pintu lebar-lebar buat masuknya hiburan yang mengancam moral generasi muda. Pada edisi perdananya nanti, Playboy versi Indonesia menampilkan model Indah Ludiana. Tak pelak, di setiap kemunculannya Indah langsung diserbu pertanyaan oleh wartawan. Iya, aku no comment, aku minta maaf aduh aku nggak bisa ngomong apa-apa dulu ya karena nanti deh pasti aku ngomong. Aku bilang ntar tapi jangan sekarang dulu soalnya jangan ya aku nggak bisa bilang dulu Mbak. Aduh bener deh. Indah sepertinya tak menyangka bahwa posenya di majalah Playboy Indonesia sudah bocor ke wartawan. Wajah Indah jadi terlihat sangat tertekan. Sudah siapkah Indah menghadapi tekanan dari publik jika benar tubuh Indahnya terpampang di halaman tengah majalah Playboy Indonesia? Nggak ada tekanan, nggak ada beneran Mbak. Nggak ada sama sekali. Lihat nanti aja, pasti terbit tapi lihat nanti aja ya. Ya. Setelah Indah, pasti sudah menunggu model-model Indonesia lainnya untuk tampil di majalah Playboy. Jika pemerintah benar-benar memberikan izin penerbitan majalah tersebut, apa tidak sama dengan melegalkan pornografi dan porno aksi? Implikasinya, masyarakat pasti semakin longgar terhadap semua hal yang berbau porno. Kontroversi kehadiran majalah ini di Indonesia juga menarik perhatian Putri Indonesia Nadine Chandrawinata. Itu semua pemerintah yang memutuskan diperbolehkan atau tidak masuknya buku itu pemerintah aja. Soalnya belum ada keputusan. Kalau seandainya udah masuk, udah boleh beredar, itu saya akan memberikan pernyataan. Tapi kalau seandainya tidak masuk, kenapa saya juga memberikan pernyataan? Sekarang kan masih rada ya bimbang, boleh atau tidak. Pemirsa, rasanya kita sudah lama sekali tidak mendengar kabar tentang Sarah Sechan. Apa ya aktivitas Sarah sekarang? Nah, ada juga kabar terbaru dari Tengku Rafli. Kalau tidak salah dengar nih, Rafli katanya akan terbang ke luar negeri. Apakah kepergian Rafli untuk urusan bisnis ataukah untuk menenangkan pikiran menjelang keputusan cerainya dari Tamara Blazinski? Anda mau tahu? Tapi sabar dulu karena ada Sarah Sechan yang mau memberi kabarnya lebih dahulu. Ini dia.
Perempuan berambut cepak ini Anda kenal sebagai Sarah Sechan. Sebelum menikah, bisa dibilang Sarah adalah presenter yang sangat laris. Sarah menikah pada saat karirnya sebagai presenter sedang berkibar. Setelah menikah, Sarah seperti tak lagi